warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Ya pun. Saya CGB dari Angkatan 6 Kabupaten Lampung Timur akan melakukan praktek coaching pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Siti Masruro, saya berasal dari SMA Negeri 1 Pasir Sakti sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari SMA Negeri 1 Melinting sebagai coach. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dari UPTD SDN Banda Negeri sebagai supervisor. Ya, oke, langsung kita mulai praktek coaching pada siang hari ini. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Sri. Baiklah, gimana kabarnya hari ini Bu Siti? Alhamdulillah baik Bu Sri. Ya, walaupun tadi agak telat-telat dikit, ini akhirnya bisa nyampe sini juga Bu Sri ya. Luar biasa. Baiklah Bu Siti, Ya. pada kesempatan hari ini Ibu kan akan menjadi coach. Iya, betul. Kira-kira persiapan apa saja yang sudah Ibu Siti lakukan? Betul Bu, saya hari ini akan melakukan praktek coaching, yaitu saya sebagai coachnya. Jadi saya sudah mempersiapkan coaching yaitu dengan menggunakan alur tirtabu gitu. Jadi dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir yaitu pemilihan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya akhirnya bisa menggiring kepada langkah-langkah yang berikutnya Bu Sri. Oke, luar biasa. Namun jangan lupa ya Bu, untuk Ya. 3 kompetensi yaitu Ya. ke present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan pertanyaan yang berbobot tadi harus selalu dilakukan. Ya. Oke, selamat bekerja dan semangat Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Langsung ini ya Bu Sila ya. Iya, langsung. Assalamualaikum Bu Sila. Waalaikumsalam Bu Ruro. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Sila? Alhamdulillah baik. Oke. Gimana kabarnya Bu Ruro sendiri? Alhamdulillah baik juga, walaupun tadi sempat tergopoh-gopoh ini. Jadi ada beberapa kegiatan yang sampai kesiangan seperti ini Bu Sila. Ya. Alhamdulillah juga Bu Sila ya. Terus Bu Sila, ini kira-kira mumpung kita ketemu ini Bu Sila ya. Jadi kemarin kita sempat janjian ya Bu Sila ya, tapi sempat gagal gitu karena tidak matchnya waktu antara saya dengan Bu Sila, dan akhirnya bisa ketemu. Alhamdulillah. Kira-kira apa ini Bu, mumpung kita ketemu ini Bu Sila, apa yang kira-kira mau disaringkan untuk pada hari ini Bu Sila? Apa ya Bu? Oh iya, kemarin itu saya mau ketemu, ada yang saya mau ceritakan tentang permasalahan kita yang di CGP ya Bu. Iya, iya. Ada satu hal di situ memang saya merasa kesulitan benar untuk melakukan atau menjalankannya lah Bu, seperti ya. Oh gitu ya. Apa itu Bu ya? Gini loh Bu, kita kan dalam PGP, pendidikan guru penggerak itu memang sebagai memiliki peran. Iya, Nah, betul. peran di situ kita sebagai pendorong nih Bu, pendorong bagaimana kita melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah kita. Nah, di situ saya merasa kesulitan untuk melakukan peran tersebut atau berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya. Oh gitu ya Bu Sila. Jadi Bu Sila ini merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan kolaborasi dengan rekan sejawat gitu. Iya Bu. Iya. Iya. Nah, berdasarkan yang sudah Bu Sila sampaikan ini, kira-kira apa sih yang Bu Sila inginkan dari sharing kita kali ini Bu Sila? Tentunya bagaimana saya bisa menjalankan peran saya untuk mendorong rekan untuk berkolaborasi dong Bu ya, seperti Oh gitu itu. ya. Iya, betul. Jadi memang kalau kita bicara kolaborasi ini, saya rasa bukan Bu Sila aja sih sebenarnya, banyak sekali Sama rekan-rekan saja ya, itu iya. ya, rekan-rekan yang memiliki permasalahan yang sama Sama. gitu ya. Tapi memang tetap kita harus mempunyai semangat yang tinggi dalam menjalankan tugas kolaborasi. Tinggal kita cari trik-triknya untuk seperti apa biar bisa menjalankannya dengan baik ya. Jadi Bu Sila ini ingin benar-benar menjalankan kolaborasi Bu ya dengan rekan sejawat dan bisa diterima dengan baik tentunya. Iya, betul. Kalau menurut pengamatan Bu Sila ini, apa sih yang membuat Bu Sila ini merasa tidak bisa menjalankan kolaborasi dengan baik? Dalam PGP itu Ha-ha. kita pernah memahami konsep mengenai budaya positif ya Bu. Iya betul, Nah, yang budaya di modul positif satu yang ada di titik sekolah. empat. Iya. Nah,
Nah, budaya positif ini kan ada beberapa hal yang sudah kita desiminasikan. Beberapa betul. rekan itu ada yang merespon, Iya, betul. kemudian ada yang tidak merespon, ada yang acuh, Iya. dan ada juga yang menganggap atau beranggapan sudahlah, sudah repot dengan kegiatan, dengan tugas yang ada di sekolah, kenapa Iya. buat repot lagi, seperti itulah. Oh gitu ya. Oh jadi gambaran yang sudah sampaikan ini berarti inilah alasan Bu Sila itu merasa kurang bisa menjalankan ya Bu ya, kurang bisa menjalankan kolaborasi dengan kolaborasi dengan baik gitu ya. Jika Bu Sila melakukan penilaian nih ya, berapa sih persentase saat ini tingkat kemauan rekan sejawat dalam berkolaborasi nih Bu Sila? Menurut Bu Sila ini ya. Berapa ya, Bu, ya? Menurut gambaran saya sekarang itu kisaran 50%. Iya. Kemudian ada yang 65%, dan ada juga Bu Loro yang di bawah 50% nih. Oh gitu ya. Jadi beragam ya Bu ya. Tapi kalau diambil apa ya istilahnya, kalau diambil rata-rata mungkin 50% itu Bu ya. Iya, 50% ya. Sebenarnya hampir sama sih Bu. Di tempat saya itu cuman nggak ada lah yang di bawah 65% gitu. Cuman kalau yang sampai 100% tuh belum gitu. Namanya semua proses ya Bu Sila ya. Ya, betul. Ya oke. Jadi berdasarkan gambaran kondisi yang Bu Sila sampaikan ini ya, kira-kira nih Bu Sila, kenaikan ke angka berapa ini? Ya, ke angka berapa persen yang Bu Sila harapkan ini untuk bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat dengan baik gitu tentunya Bu Sila. Berapa ya Bu? Kemungkinan untuk sekarang 85% dulu deh Bu. Untuk saya targetkan bagaimana, yang penting kan untuk kolaborasinya itu bisa berjalan terlebih dahulu ya. Oke. Jadi sekitar 85% ya Bu ya. Jadi memang nggak bisa kita itu semua itu proses ya Bu Sila ya. Menurut Bu Sila nih, apa sih yang akan Ibu lakukan agar bisa mencapai 85% itu kira-kira Bu? Nah, itu yang masih saya pikirkan Bu. Kira-kira apa, saya juga masih bingung ini kira-kira apa yang akan saya lakukan untuk mencapai target tersebut. Ya, jadi Bu Sila ini masih berpikir ya kira-kira apa ini kegiatannya ya. Terus menurut Bu Sila apa Bu biar mereka mau tergerak dan mau berkolaborasi gitu kan, kira-kira lah gambarannya gitulah Bu ya. Bu, saya punya pemikiran, punya gambaran bagaimana caranya untuk mengajak rekan new atau warga sekolah ini kegiatan yang menyenangkan lah begitu Bu, yang menarik, sehingga dalam kegiatan tersebut itu bisa menggerakkan mereka dalam kegiatan kolaborasinya. Misalnya melakukan kegiatan studi banding ya Bu, ke sekolah yang memang punyai track record yang bagus, entah itu dari peserta didiknya, karakter anaknya, atau nilai yang ada dalam sekolah tersebut. Wah, mantep banget loh Bu, studi banding. Saya malah nggak kepikiran itu. Jadi kalau kita bicara studi banding ini memang nggak semua sekolah punya pemikiran seperti itu. Bagus loh Bu, itu mantep pokoknya. Jadi untuk rencana Bu Sila ini berarti memang butuh suatu momen ya Bu ya. Butuh suatu momen yang bisa menggiring mereka untuk bagaimana caranya meningkatkan semangat dan kolaborasinya untuk semua ya, tentunya untuk seluruh warga sekolah ya Bu Sila. Wah mantap ini. Lalu kapan ini kira-kira momen itu bisa dijalankan ya Bu Sila ya? Untuk rencana ini sih masih belum ada jadwalnya nih Bu. Masih saya perlu konfirmasi ke kepala sekolah terlebih dahulu. Untuk dari konsultasi tersebut lah nanti akan ada tindak lanjut selanjutnya. Tapi saya berharapnya tidak lama-lama sih Bu, dalam bulan-bulan inilah biar cepat bisa dilaksanakan, karena memang butuh persiapan kan untuk suatu kegiatan ini. Iya betul. Memang kalau kita bicara studi banding ini memang harus banyak yang perlu dipersiapkan Bu. Tidak hanya secara rekan kemauan rekan, tapi juga terutama budget kan ya. Makanya betul kalau yang pertama memang harus kita ketemu dulu dengan kepala sekolah, kolaborasi dulu ya. Wah ini satu langkah yang luar biasa loh Bu kalau menurut saya Bu ya. Jadi gini Bu, dengan apa yang sudah Bu Sila rencanakan ini, saya cuma berharap dan bisa mendoakan semoga bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kedepannya itu semoga setelah acara ini Bu Sila memang bisa merubah gitu, artinya kolaborasi, kemudian mereka rekan sejawat juga menjadi tergerak
karena memang dengan melihat tadi banding ini kan kayaknya akan menjadi tertarik. Saya sendiri bayangin itu Bu, wah kayaknya tertarik banget itu kalau dengan sekolah. Masa iya sih kita ini sebagai seorang pendidik ketika melihat sekolah yang bagus itu terus ya. kita nggak tertarik, itu kan kayaknya nggak Pasti inilah ada pasti motivasinya. setidaknya ada motivasi yang akan muncul gitu Bu Sila ya. Jadi saya berharap itu benar-benar bisa terwujud itu Bu Sila ya. Siap. Oke. Terus gimana nih perasaan sekarang setelah perbincangan sharing kali ini Bu? Jujur sih Bu ya, sedikit lega karena permasalahan yang saya hadapi itu sedikit ada solusinya ya. Dan dari Bu Guru juga bisa berbagi dengan Bu Roro. Ya. Jadi kalau saya sih cuman sebagai ini aja Bu, menambah motivasi semangat aja Bu, karena memang kita di CGP ini kan ada beberapa peran yang harus kita jalankan gitu, dan saya yakin semuanya juga beberapa ada yang memang merasa agak kesulitan sih memang dalam peran yang satu ini, begitupun dengan saya gitu. Tapi alhamdulillah kemarin saya di di sekolah itu memang alhamdulillah sudah ada peningkatan gitu dengan adanya prakarsa perubahan yang sudah saya buat gitu Bu ya. Jadi ya pokoknya ada perubahan-perubahan sedikit. Saya harapannya Bu Sila juga seperti itu ya Bu Sila ya. Jadi mungkin kayaknya itu aja ya Bu ya dulu ya, soalnya saya juga ini lagi mau ada acara itu Bu ya. Ya udah, saya harapkan kita bisa ketemu lagi entah kapan waktunya Ibu Sila ya. Oke. Terima kasih Bu Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. See you next time. Ya, terima kasih. Baiklah Bu Roro, dari pengamatan saya dalam kegiatan coaching yang Ibu lakukan terhadap Bu Sila tadi sungguh sangat luar biasa. Bu Siti ya sebagai coach sudah melakukan alur tirta dengan baik, kemudian sesuai urutan, kemudian dapat mendengarkan coaching dengan seksama, dengan penuh, mendengarkan penuh dengan penuh rasa begitu. Terus serta pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu sampaikan sudah dapat menggiring coach untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya tersebut. Ya, Oke. Kalau boleh saya kasih nilai nih, seandainya antara bintang 1 sampai 4, Ibu ini ada di penilaian yang keempat. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, semoga saya bisa menjadi coach yang baik untuk kedepannya gitu. Terima kasih untuk semuanya Bu Sila juga terima kasih. Ya. Koci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabi pun, Ya pun. Kami dari CGP Angkatan 6 Kabupaten Lampung Timur hari ini akan mempraktekkan kegiatan coaching. Perkenalkan, saya Herin Merdiana dari SMK Praja Utama sebagai pengamat. Saya Sri Wahyuni dari UPTD SDN Banda Negeri sebagai coach. Dan saya Ahsan Rifai dari UPTD SD Negeri Tulung Pasik sebagai coach. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Herlin. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Pada kesempatan nanti Ibu akan menjadi coach ya. Kira-kira persiapan apa saja yang sudah Ibu laksanakan? Saya akan melakukan coaching kepada Bapak Rifai dengan alur tirta Bu, mulai dari tujuan, identifikasi dan seterusnya. Kemudian di sini juga saya nanti akan menyertakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan menggali permasalahan dari Bapak Rifai. Oke, baik. Tapi jangan lupa ya Bu, untuk 3 kompetensinya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan pertanyaan berbobot harus Ibu lakukan. Oke, selamat bekerja Bu. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu Sri Wahyuni. Selamat sore Pak Rifai. Ya. Di sini saya mau ngobrol sebentar sama Ibu. Oh silahkan Pak. Gimana Pak? Jadi di sini saya ada sedikit permasalahan Bu yang ingin saya selesaikan kepada Ibu. Ya, yang kita obrolkan ya semoga saya dapat pencerahan dari yang kita obrolkan hari ini. Ya, oh boleh Pak. Berarti hari ini kan Bapak pengen ngobrol sama saya. Kira-kira nanti apa tujuan dari obrolan kita ini ya Pak ya? Di sini saya ingin ngobrol bahwasannya
saya kan guru pendidikan agama Islam, Bu. Nah, di kelas saya, kelas 3, Iya. itu ada yang namanya praktek sholat dan doanya. Di situ anak-anak itu mayoritas 50% mereka itu susah sekali dalam menghafal doa itu. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan, Bu, kira-kira apa yang salah daripada apa yang sudah saya sampaikan kepada anak-anak seperti itu, ataupun media ataupun apanya seperti itu. Jadi di kelas Bapak itu kalau boleh saya simpulkan nih Pak ya, berarti minat hafalan anak itu sangat rendah gitu ya Pak ya, atas bacaan sholat gitu ya Pak. Iya, kurang, Bu. Ya, sangat kurang. Nah, kira-kira dari hal-hal tersebut Bapak bisa mencari tahu nggak apa akar permasalahan di situ? Sebenarnya permasalahannya itu kalau dari tahun kemarin, Bu, yang berbeda itu hanya di metodenya, Bu. Jadi kalau dulu untuk kaitan hafalan itu saya menggunakan metode hadiah. Akan tetapi di tahun ini tidak saya gunakan. Karena, Bu, yang saya takutkan dengan penggunaan metode hadiah tadi membuat ketergantungan kepada siswa. Jadi metodenya itu saya rubah. Saya rubah menjadi metode gambar ataupun video dengan menggunakan proyektor, juga menggunakan gambar ataupun cerita ya, Bu. Buku cerita sholat itu kan ada, Bu ya. Tata cara sholat itu ada di situ. Akan tetapi anak-anak di situ masih rendah untuk taraf menghafalnya. Untuk taraf menghafalnya Iya. masih rendah gitu ya Pak Iya. ya. Terus kira-kira nanti sebenarnya kalau menurut perhatian saya kan yang dulu Bapak memotivasi memakai hadiah gitu ya Pak ya, namun karena Bapak takut ini akan jadi ketergantungan buat anak gitu ya Pak ya, terus Bapak sudah menggunakan cukup banyak media sebenarnya ya Pak ya, ini sudah cukup banyak media, cuman kok belum, anak itu kok belum maksimal gitu ya Pak ya. Kira-kira apa mungkin masih ada atau masih ada cara yang lain yang terpikir oleh Bapak untuk lebih efektif gitu Pak, supaya anak-anak itu bisa termotivasi gitu loh Pak? Sebenarnya ada sih, tetapi ini memang membutuhkan waktu. Kita bekerja sama dengan wali. Di situ kita ya wali siswa yang mengamati. Jadi saya menugaskan anak-anak untuk menghafalkan sholat serta bacaannya itu di rumah, dan orang tua itu yang mengamati. Dan itu mungkin bisa menjadi tugas yang panjang, Bu. Jadi dalam setiap minggunya itu wali akan mengirimkan hasil video daripada anak-anak itu. Kita kan ada grup WA itu, Bu. Iya. Nah, jadi wali itu bisa langsung share ke saya dengan nama anak tersebut, seperti itu, Bu. Wah, itu rencana yang sangat luar biasa Pak, Iya. untuk melengkapi dengan media pembelajaran tadi ya Pak Iya. ya. Terus kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana ini ya Pak? Sebenarnya kalau memang ini nanti diperbolehkan, Bu ya, saya akan melaksanakannya minggu depan, Bu ya. Akan tetapi untuk pendekatan kepada walinya itu akan saya laksanakan mungkin besok, Bu. Iya. Karena terkait ini penugasan ini kan tidak semata-mata langsung seperti itu, Bu. Bisa kita laksanakan, akan tetapi kita harus bekerja sama dengan wali. Iya, benar Nah, sekali. maka dari itu mungkin saya perlu bekerja sama dengan wali terlebih dahulu. Iya. Gitu. Terus kira-kira nanti seandainya nih ya Pak ya, seandainya proses ini sudah berjalan, Iya. terus komitmen Bapak untuk terus menjaga supaya seandainya anak-anak ini sudah termotivasi, sudah bagus, supaya apa yang mereka dapatkan itu tidak kemudian memudar, itu komitmen Bapak untuk selanjutnya itu bagaimana Pak? Yang pertama, komitmen saya, Bu, saya akan bekerja sama dengan guru pendidikan agama Islam yang kelas berikutnya. Di situ saya akan tetap memberikan kepada guru tersebut untuk tetap melaksanakan kegiatan sholat di sekolah, seperti sholat duha ataupun sholat zuhur berjamaah. Dengan seperti itu akan terus anak-anak itu melakukannya. Serta, Bu, saya juga harus bekerja sama dengan wali. Apabila anaknya kurang dalam sholat, nanti mereka bisa melapor ke saya. Oke, berarti untuk selanjutnya Bapak akan bekerja sama dengan guru agama di kelas selanjutnya, Iya. gitu ya Pak, untuk meneruskan gitu lah Pak ya. Iya. Selain itu Bapak juga akan bekerja sama dengan wali murid, iya. supaya anak mungkin terawasi kalau di rumah, Iya, gitu benar. Pak ya. Nah, ini untuk yang terakhir nih Pak, Iya.
kira-kira setelah pembicaraan kita ini apa yang Bapak hasilkan atau bagaimana perasaan yang Bapak rasakan saat ini? Jadi Bu ya, sebelum saya ngobrol dengan Ibu tadi, perasaan saya itu bingung yang pertama, sudah pas apa belum yang mau saya lakukan. Kan tetapi setelah saya ngobrol dengan Ibu, saya menjadi punya kepercayaan diri untuk saya melakukan kompetensi ini, metode yang akan saya lakukan kepada siswa saya terkait hafalan dan tata cara sholat. Oke, alhamdulillah. Berarti di sini Bapak sudah mendapatkan solusi ya Pak ya atas permasalahan yang Iya, Bapak Bu, hadapi. terima kasih. Baik Bu ya, itu mungkin sedikit dari permasalahan saya Bu ya. Saya mohon maaf ya kalaupun ada kekurangan dalam saya menyampaikan. Itu saja Bu, dari saya cukup mungkin Bu ya. Oke, baik Pak Rifai, ya bisa nanti terus semangat dan dilanjutkan ya Pak ya. Oke, Pasti, terima Bu. kasih ya Pak ya. Oke, menurut saya tadi untuk Bu Sri Wahyuni bahwa selama jadi coach sudah baik karena sudah tahapan-tahapan alur depannya sudah benar, tetapi masukan saja Iya, Bu. nanti tingkatkan pengembangannya lebih luas dan menggali secara lebih detail. Oke, terima kasih. Oke, demikianlah tadi praktik coaching dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami calon guru penggerak angkatan ke-6 Lampung Timur dengan fasilitator Ibu Elvina Sinda dan pengajar praktek Ibu Nur Hayati MPD. Di sini saya pribadi sebagai coach ya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahsan Rifai dari UPTD SD Negeri Gunung Pasik. Di sebelah kiri saya dengan Ibu Sri Wahyuni dari UPTD SDN Bandar Negeri. dan sebelah kanan saya Bapak. Saya Hirman Joseph Sarjimin dari SDN Negeri 1 Wana, Kecamatan Melinting. Baik, itu saja perkenalan dari kami. Mari kita mulai praktek coaching pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum Pak Rifai. Ya Pak, Bagaimana kabarnya Pak? alhamdulillah kabarnya sehat Pak. Alhamdulillah. Iya. Baik Pak, pada kesempatan ini Bapak nanti akan mempraktekkan menjadi coach ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira persiapan apa saja yang sudah Bapak persiapkan Pak? Baik, persiapan yang sudah saya lakukan Pak Herman ya. Di sini yang pertama saya pastinya mempersiapkan diri saya untuk menjadi coach. Yang kedua saya sudah mempersiapkan menggunakan alur tirta ya Pak ya. Nah, dari mulai tujuan, terus identifikasi masalah dan seterusnya Pak ya. Dan untuk selanjutnya yaitu saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan kepada coach saya Pak. Seperti itu. Baik Pak, sudah sangat bagus Pak persiapannya Pak ya. Iya. Nah, jangan lupa ya Pak ya untuk 3 kompetensi nanti seperti kehadiran penuh, Iya. kemudian mendengarkan dengan aktif, Baik. kemudian mendengarkan dengan rasa, dan pertanyaan yang berbobot juga harus dilakukan. Oke Pak, selamat bekerja. Baik, terima kasih Pak Herman atas waktunya. Bu Siti, Bu Sri Wahyuni. Ya. Ulangi ya, ulangi ya saya. Ulangi. Orang sebut eling-eling ayu. Assalamualaikum Pak Rifai. Gak usah nganggo salam, kita langsung aja. Langsung. Oh, iya. Baik. Baik, Bu Sri Wahyuni, kita mulai saja ya. Silahkan sampaikan permasalahan Ibu. Iya, wes ngono kuwi. Oh ya wes. Nanti kan gini loh. Baik, Bu Sri Wahyuni, kita langsung mulai saja. Silahkan disampaikan permasalahan Ibu. Baik Pak, saya akan menyampaikan permasalahan saya. Jadi begini Pak. Nah, gitu loh. Sama ndak kok tujuannya dhisik Oh, ben iya. produk suwing. Baik ya, Bu Sri Wahyuni ya. Iya, Pak. Kita langsung mulai saja. Nah, kemarin saya dengar Bu Sri Wahyuni mau ngobrol dengan saya. Iya. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Ibu obrolkan ke saya? Sebenarnya saya tuh ingin bercerita Pak, ingin sharing gitu loh Pak, sesuatu yang mengganjal di hati saya gitu loh Pak sebagai seorang pendidik. Tentang apa itu?
ceritanya begini tentang anak-anak didik kita tuh Pak. Sikap apa seperti apa budaya positifnya itu kok belum tumbuh gitu loh Pak. Terutama di penyimpangan perilaku mereka Pak. Baik, budaya positifnya belum tumbuh ya Bu ya. Ini terkait perilaku dan budi pekerti anak tersebut ya Bu. Iya benar sekali Pak. Seperti apa itu contohnya? Nah kan ceritanya begini Pak, anak-anak itu kan kenapa kok anak-anak itu pertama nih Pak suka bermain dengan temannya, itu saat bermain dengan temannya sering mengolok-olok dengan nama orang tua. Kan gitu ya Pak, itu yang pertama. Terus mereka itu suka bertindak jahil sama temennya gitu Pak. Terus ini yang ketiga nih Pak, yang ketiga ini yang membuat hati saya kok miris gitu ya Pak ya. Waktu setelah kami kan ada pelaksanaan sholat duha gitu ya Pak ya, alhamdulillah itu udah berkat aksi nyata itu dari CGP ini kok sudah rutin gitu Pak. Namun pas tadi pagi itu saya merasa sangat terkejut Pak, karena beberapa anak laki-laki itu tertawa terus ada yang berteriak kenapa gitu, nggak taunya ada yang menurunkan celana temennya gitu loh Pak. Jadi loh kenapa begini, nah itu membuat hati saya tuh terus ini kesalahannya di mana gitu loh Pak, maksudnya Pak. Berarti itu termasuk bully ya Bu? Enggak Mbak. Jadi untuk ini saya cuma ingin bertanya, apa yang ingin didapat dari kita ngobrol ini? Yang ingin saya dapatkan dari obrolan kita ini adalah saya dapat mencari solusi bagaimana caranya supaya anak-anak ini tidak lagi berperilaku yang menyimpang seperti itu Pak. Terus sehingga mereka itu tumbuh kesadarannya dalam mengembangkan nilai-nilai positif, baik itu dalam perilaku atau perkataan, terus petindakan gitu loh Pak. Itu harapan saya Pak dari obrolan kita ini. Tadi sudah Ibu sampaikan terkait anak-anak ya Bu ya. Anak-anak melakukan seperti itu pada saat waktu sholat duha ya Bu. Sholat duha, kadang-kadang waktu bermain dengan teman kok obrolannya juga apa namanya suka ngolok-ngolok nama ayah gitu loh Pak. Kalau yang morotin celana itu saat sholat duha gitu Pak. Kalau yang ngolok-ngolok ya pas waktu bermain dengan temannya gitu Pak. Itu pernah Ibu menegurnya? Menegur pernah saya menegur, namun memang masih sebatas saya tegur anaknya saja Pak. Terus waktu Ibu tegur respon mereka gimana? Ya waktu saat saya tegur ya mereka bilang iya tuh nggak mau ngulangin gitu, mereka janji nggak ngulangin ya, minta maaf sama temannya ya minta maaf gitu, tapi nanti kenapa terulang lagi gitu loh Pak. Jadi tetap diulangi ya, tetap ada pengulangan. Ada nggak Bu rencana khusus ya ataupun teknik khusus selain Ibu menegur, akan tetapi di situ Ibu bagaimana caranya kira-kira dengan cara itu diharapkan nanti Ibu bisa berhasil melakukan ada nggak kira-kira Rencana ya Pak? Iya. Sepertinya ada sih Pak, saya ada rencana ini dalam pikiran saya itu. Sebenarnya saya ini ingin terlebih dahulu mengidentifikasi apa namanya anak-anak ini loh Pak, yang anak-anak yang memang sering melakukan apa tindakan yang perilaku menyimpang ini, siapa saja anaknya, mungkin yang istilahnya kayak pentolannya gitu loh Pak. Itu mungkin rencana saya seperti itu. Terus nanti saya akan mengumpulkan mereka, kemudian saya akan mengadakan pembimbingan Pak, mungkin pembimbingan seperti itu Pak. Berarti mencari sumbernya ya Bu ya, dari beberapa anak tadi ya. Iya. Terus Ibu ingin mengumpulkan mereka dan memberikan bimbingan kepada anak itu ya. Baik, ini kan alternatif yang pertama nih. Jadi ada nggak alternatif yang kedua agar untuk berjaga kalau memang alternatif itu tidak dapat dilaksanakan, terus ada alternatif lain, ada nggak? Sepertinya nanti seandainya ini kok kurang berhasil gitu Pak ya, kemungkinan saya akan setelah mengumpulkan mereka, tapi setelah saya pantau kok ada ketidakberhasilan,
kemudian saya akan mencatat dalam jurnal dan hasilnya tidak maksimal, kemungkinan nanti saya akan berkoordinasi dengan orang tua, Pak. Jadi saya akan merambah ke keluarga, melihat bagaimana latar belakang keluarga dari si anak ini. Baik, kalau saya lihat nih Bu ya, aksi yang akan Ibu laksanakan ini kayaknya sudah bagus ya Bu. Jadi pertama Ibu tanyakan kepada anak tersebut, Ibu kumpulkan sudah bagus ya Bu ya. Terus mencatat jurnal itu juga hasil jurnal dan lalu disampaikan kepada orang tua itu juga sudah bagus. Baik ya, kira-kira dari apa yang Ibu rencanakan itu ada nggak hambatan nantinya? Ada nggak? Kalau hambatan ya mungkin ada sih Pak, Iya. karena terkadang kadang-kadang orang tua juga Susah. artinya menerima. Kalau biasanya anak saya pendiam kok di rumah gitu kan, Ya. mungkin perlu penyesuaian untuk ke orang tua, pendekatan tertentu dengan orang tua itu tadi Pak. Oke, ya, jadi ya memang itu wajar ya Bu ya. Kalau bagi saya ini udah bagus ya Bu ya. Untuk kegiatannya kira-kira itu mau dilaksanakan kapan? Insya Allah ini untuk pembimbingan ini akan saya mulai besok hari Senin Pak. Nanti rencananya ini saya akan setelah sholat duha itu saya akan memberi masukan kepada anak-anak ini. Nah, kemudian ini akan terus saya gaungkan, artinya anak-anak itu akan terus saya motivasi di setiap selesai sholat duha ataupun saat pembelajaran di kelas ini akan saya selipkan Pak. Jadi materi bagaimana cara menghargai orang lain gitu ya Pak ya. Terus setelah itu mungkin tentu ya jurnal yang berkala itu nanti akan terus saya buat Pak untuk memantau sejauh mana perkembangan anak ini dalam merubah sikap atau perilaku mereka yang kurang baik itu tadi Pak, perkembangannya bagaimana. Terus kemudian nanti kayaknya saya kan nggak bisa sendiri ya Pak ya, mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan guru pelajaran agama. Kemudian saya juga akan mengajak rekanlah dalam pendekatan terhadap orang tua. Nanti seandainya langkah-langkah yang awal tadi tidak efektif atau tingkat keberhasilannya masih kurang gitu Pak. Baik, berarti Ibu di dalam melaksanakan aksinya tadi itu juga melibatkan guru agama ya Bu Iya, ya? iya. Baik, itu sudah bagus ya Bu ya. Kalau bisa ini dilaksanakan secepatnya ya Bu Iya ya. Pak. Karena agar tidak menjadi budaya nantinya Bu Iya ya. Pak, siap Pak. Dan untuk guru agama ini kalau bisa juga ikut sama menilai juga nanti di evaluasinya bersama-sama dengan Ibu mengevaluasi mana anak yang sudah berubah dan mana yang belum. Oke Pak. Kalau saya sih seperti itu Bu ya. Iya. Tetapi ini sudah bagus yang jenengan laksanakan dari apa yang jenengan sampaikan. Nah terus kita sudah di penghujung Bu. Oh iya Pak. Sudah kayaknya sudah panjang ya. Nah ini menurut Ibu setelah Ibu ngobrol dengan saya, perasaan Ibu gimana? Alhamdulillah setelah saya sharing dengan Bapak Ripai, jadi perasaan saya itu jadi plong Pak. Jadi tadinya yang saya merasa kalut, ini kok anak-anak kok jadi seperti ini tuh kenapa gitu, saya dapat solusi atau pemecahannya. Ini terima kasih sekali loh Pak, Iya. karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Baik, sama-sama Ibu. Sebenarnya yang menyelesaikan kan Ibu sendiri sebenarnya. Akan tetapi kita selaku kawan saling membantu untuk menggali potensi yang ada pada dirinya Ibu. Ya, baik, itu saja ya Bu ya. Terus dikembangkan. Semoga nanti kalau ada sesuatu yang kurang bisa ditanyakan lagi ke saya siap ya. Pak, siap Cukup Pak. sekian ya, ya. Iya, Terima Pak. kasih. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Baik Pak, di sini Bapak Ripai selaku sebagai coachnya ya, Ya, tadi sudah sangat bagus sekali, terima kasih. sudah menggunakan alur kita sesuai urutannya dan dapat mendengarkan coaching dengan penuh rasa, serta pertanyaan berbobot pun sudah tadi dilontarkan ke coaching ya Pak ya, untuk menemukan masalah dari permasalahan sendiri. Iya. Sekian. Baik, terima kasih Pak ya. Itulah Bapak Ibu presentasi dari kami, penampilan dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.